Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Untuk itu kita bangkit berdiri, kita buat tepuk Yesus. Tepuk Yesus. 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 Yes, yes, yes. Oke adik-adik, kita memuji Tuhan. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah. Memuji Tuhan kembali, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Satu kali lagi adik-adik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Adik-adik, silahkan duduk. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, siapkan Alkitab dan kidung jemaatnya, siapkan persembahannya dan alat tulisnya. Sekarang kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah, sungguh kami bersyukur Tuhan. Di pagi hari yang indah ini, Tuhan masih memberikan kami kesehatan, masih memberikan kami nafas kehidupan. Kami bersyukur kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing ya Bapa. Biarlah Engkau senantiasa menjagai kami, senantiasa memberikan kami kekuatan fisik Tuhan. Bahkan untuk ibadah hari ini Tuhan, biarlah apa yang akan kami dengarkan firman-Mu Tuhan bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau senantiasa menjaga hati kami di saat kami ibadah ya Bapa. Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk seluruh teman-teman sekolah minggu Tuhan, yang dimanapun mereka berada Bapa, yang saat ini bersama-sama kami beribadah online di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan memberikan kesehatan. Mungkin ada teman-teman kami Tuhan yang saat ini kurang sehat Tuhan, atau sakit apapun itu ya Bapa, biarlah Engkau yang memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, memberkati setiap obat yang mereka minum. Begitu juga orang tua kami, opung kami Tuhan, senantiasa Engkau jaga mereka Tuhan, seperti Engkau menjagai kami, berikan mereka senantiasa kesehatan. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu ya Bapa, biarlah Tuhan senantiasa menjagai mereka, memberkati mereka Tuhan, sehingga kami boleh selalu senantiasa mengadakan ibadah online ini di masa pandemi COVID ini Tuhan. Kami rindu ya Bapa, Engkau boleh melawat, dan biarlah COVID ini cepat berlalu, sehingga kami akan bertemu kembali di gereja bersama-sama ibadah. Kami percaya tepat pada waktu-Mu yang indah Tuhan, Kau akan memberikan waktu itu bersama-sama kami ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati Amang Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan.
Kau berikan dia kesehatan, Kau berikan dia hikmat daripadamu ya Bapa. Berkati juga Inang dan adik-adik Tuhan, biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan sebagai pendukung pelayanan Amang di gereja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Hari ini kita memasuki minggu ke-12 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita puji Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah pertama sampai dengan titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau ternakmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah yang ke-6, jangan engkau membunuh. Titah yang ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8,
jangan engkau mencuri. Tita ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Tita yang ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar tita itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kepada kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan 2, Suaramu ku dengar. Di hadapan Tuhan, kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita untuk membaca ayat bulanan kita untuk bulan Agustus yang tertulis dalam Keluaran 3 ayat 8. Mari kita membaca bersama-sama. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi dan orang Yebus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, kembali kita memuji Tuhan dari buku Kidung Jemaat nomor 281 ayat 1 dan 2, segala benua dan langit penuh. Segala
Adik-adik semua, marilah kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kembali adik-adik sekolah minggu kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51 ayat 1 dan 2, Kitab Suci Hartaku. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya semua adik-adik? Amang selalu berdoa adik-adik semua senantiasa dalam keadaan sehat, tetap semangat dan sukacita untuk mengikuti ibadah kita setiap hari minggunya di rumah kita masing-masing. Baik adik-adik semuanya, kita akan mendengar dan membaca firman Tuhan sebagai nats khotbah dalam ibadah kita hari ini. Mari persiapkan dulu Alkitabnya dari kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Nah, kalau sudah ketemu adik-adik, mari persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, terpujilah Tuhan atas semua kebaikan, berkat dan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami hingga pagi hari yang indah ini, saat kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Dan sebentar ya Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus hadir, menguasai hati dan pikiran kami, memberikan hikmat bijaksana, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan kami dikuatkan untuk melakukannya. Terpujilah Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik semuanya, kita akan membaca firman Tuhan untuk ibadah kita hari ini, yaitu Amsal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Dan kali ini firman Tuhan akan dibacakan oleh sahabat kita, saudari kita yang baik,
yaitu Sylvia Magdalena Boru Saragih. Mari kita dengarkan. Pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang baik, adik-adik pasti sudah pernah mendengar nama Salomo. Salomo adalah Raja Israel yang ketiga. Raja pertama di Israel adalah Raja Saul. Raja yang kedua adalah Raja Daud. Dan raja ketiga adalah Raja Salomo. Nah, Salomo sendiri adalah anak dari Raja Daud. Alkitab menceritakan bahwa Salomo adalah seorang raja yang bijaksana, pintar dan hebat. Adik-adik perlu tahu, kisah Salomo bermimpi ini diceritakan dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai ayat 14. Di sana dikisahkan bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Salomo di dalam mimpinya. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Maka Salomo menjawab, berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Maka Tuhan berkata kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Itulah firman Tuhan kepada Salomo. Lebih lanjut lagi adik-adik, Tuhan berkata, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tidak ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikut segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Salomo tidak meminta kepada Tuhan harta kekayaan, kekuasaan, dan nyawa musuh-musuhnya. Salomo meminta supaya Tuhan memberikan hikmat, bijaksana, kepintaran untuk memimpin bangsa Israel. Lalu bagaimana adik-adik? Tadi diceritakan Tuhan memberikan hikmat itu kepada Salomo. Dan tidak hanya itu, Tuhan juga memberikan apa yang tidak dimintanya. Kekayaan, umur panjang, semua Tuhan berikan kepadanya. Tetapi adik-adik semua perlu kita tahu bahwa Salomo dibesarkan oleh ayahnya Raja Daud dan ibunya Batseba, dididik, diajari menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dia bertumbuh dan menjadi besar dengan pengajaran firman Tuhan dari orang tuanya Daud dan Batseba. Itulah sebabnya Salomo dalam Nats Khotbah kita menasihatkan
seluruh anak-anak kita semua agar mendengarkan didikan ayah masing-masing dan supaya memperhatikan setiap nasihat orang tua supaya beroleh pengertian. Pengertian atau hikmat itu penting. Karena apa adik-adik? Karena dunia tidak hanya membutuhkan otot atau tenaga, tetapi yang lebih penting adalah hikmat. Jika kita sudah mengerti semua hal, maka kita akan senang dan sukses. Kita akan berbahagia karena kita memahami semua keadaan. Dan selanjutnya adik-adik, Salomo memberikan nasihat supaya kita jangan meninggalkan petunjuk-petunjuknya. Nasihat-nasihat Salomo mengandung ilmu, yaitu yang membuat seseorang menjadi berpengetahuan yang banyak, berpengertian yang luas, memahami segala sesuatu. Jika kita sudah memiliki banyak ilmu pengetahuan, kita berpengertian, kita tidak mungkin lagi dibodoh-bodohi orang lain. Dan dalam nasihat itu, Salomo juga menceritakan pengalamannya. Salomo mengatakan, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Nah adik-adik, dari pengajaran firman Tuhan ini, Raja Salomo mengajarkan kepada kita hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Apa itu? Yang pertama, ketika kita masih anak-anak, kita memang masih lemah dan belum banyak memahami atau mengerti kehidupan. Maka sama seperti Salomo, kita harus sungguh-sungguh belajar, mendengarkan dan memperhatikan ajaran dan nasihat orang tua kita. Yang kedua, ketika Salomo masih anak-anak, ia tidak terlena dengan keadaan ayah dan ibunya. Sekalipun dia adalah anak raja, tetapi dia tidak menjadi sombong, tidak malas-malasan, dan tidak menjadi anak yang manja. Maka adik-adik juga harus meneladani Salomo. Adik-adik semua juga harus menjadi anak-anak yang rendah hati, rajin belajar. Kalau orang tua kita baik, jangan dijadikan sebagai kesempatan untuk bermalas-malasan. Kita harus berusaha mandiri dan semakin dewasa seperti Salomo. Lalu yang ketiga, Salomo yakin betul akan nasihat ayahnya yang mengatakan, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Salomo sebagai anak yakin bahwa semua nasihat ayah dan ibunya adalah benar dan harus ditaati. Dalam nasihat ayahnya ada janji. Apa itu adik-adik janji di dalam nasihat itu? Yaitu jika Salomo berpegang pada perkataan dan petunjuk-petunjuk ayahnya, Salomo akan hidup. Artinya dia akan hidup dalam sukacita, berbahagia, dan banyak berkat. Dia akan terhindar dari kesusahan. Nah adik-adik, kita juga harus meneladani itu. Tetap hidup di dalam nasihat orang tua kita, supaya kita dapat menjalani kehidupan kita, kita akan berbahagia dan senantiasa berada di dalam kasih setia dan berkat Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Allah yang maha baik yang sudah berfirman lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau mengajari kami supaya kami meneladani hamba-Mu Raja Salomo yang rindu akan kebenaran firman Tuhan, yang rindu akan pengertian dan hikmat, sehingga Salomo menjalani hidupnya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami memohon Tuhan juga menganugerahkan itu kepada kami. Biarlah anak-anak-Mu senantiasa rindu untuk mencari ilmu pengetahuan, pengertian dan hikmat lewat firman-Mu. Taat di dalam ibadah, di dalam doa, dan rajin membaca kebenaran firman-Mu. Sehingga anak-anak-Mu tumbuh besar semakin dewasa di dalam hikmat, di dalam takut akan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu semua senantiasa dalam sukacita, walaupun mereka saat ini masih melaksanakan ibadah di rumah, bahkan belajar mereka juga dari rumah oleh karena pandemi COVID-19. Biarlah senantiasa mereka bersukacita menjalaninya, tanpa kehilangan semangat, tanpa kehilangan kebersamaan dengan saudara-saudaranya yang lain. Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat semua orang tua kami dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Kiranya Tuhan hadir memberkati, memberikan rezeki kepada orang tua kami lewat pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan juga memberikan kesehatan dan sukacita. Kami juga berdoa buat seluruh kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu, dan parhalado kami yang setia melayani kami lewat ibadah online ini ya Tuhan. Tuhan juga berkenan mendengarkan doa kerinduan mereka. Mereka senantiasa sukacita, penuh semangat di dalam pelayanan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kita jumpa lagi di kuis minggu sekolah minggu. Nah, adik-adik, dengar ya, kuisnya akan kita mulai. Baik adik-adik semuanya, untuk kuis hari ini, adik-adik buat video dengan menghafal nats khotbah kita hari ini yang tertulis dalam Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Video dapat dikirim ke WA kakak guru sekolah minggu sampai hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021. Baik adik-adik, itu pengumuman kita hari ini. Diingat ya, dihafal dan dikirim sampai hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 di WA ke kakak guru sekolah minggu. Terima kasih. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Amang Pendeta. Saatnya berikan yang terbaik untuk Tuhan kita berupa persembahan. Dengan penuh sukacita kita angkat pujian. Terima kasih 1000.
Baiklah, adik-adik semuanya, kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.